Ini dia satu-satunya desa di Indonesia yang memiliki adat unik. Ketika ada warga setempat meninggal dunia, jenazahnya tidak dimakamkan, tetapi digeletakkan saja ke atas tanah. Uniknya, meski demikian tidak menimbulkan bau busuk. Kenapa bisa seperti itu dan kenapa pula wanita penduduk setempat dilarang masuk ke dalam kuburan? Ikuti perjalanan saya. Saya bersama rombongan pada bulan Oktober 2023 berkesempatan datang ke Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Untuk menuju lokasi, kami membutuhkan waktu tempuh sekira 3 jam dari kota Denpasar. Wih, lumayan jauh juga ternyata. Untuk sampai lokasi kuburan Trunyan, kita harus naik perahu menyeberangi Danau Batur, sebuah danau yang juga berdekatan dengan Gunung Batur, salah satu gunung berapi yang masih aktif di Pulau Dewata. Sepanjang perjalanan, panorama keindahan alam betul-betul memanjakan mata. Begitu sampai, kita bisa melihat deretan lokasi jenazah yang digeletakkan di atas tanah, tertutup oleh kain dan dibatasi anyaman potongan bambu. Barang-barang milik jenazah terlihat menumpuk dan berserakan karena ketika saat meninggal dunia, barang-barang milik si jenazah turut dibawa pula ke tempat itu. Deretan puluhan tengkorak berjajar rapi. Tidak ada bau busuk. Pemandu wisata yang mendampingi rombongan kami, Nyoman Agus Suryawan, menjelaskan, seorang antropolog dari Belanda melakukan penelitian kenapa mayat-mayat yang digeletakkan tidak berbau. Pertama, lokasinya berada dekat dengan dinding kawah gunung berapi. Ketika ada tiupan angin dari arah danau, membuat bau dipantulkan ke atas. Tapi saat tidak terjadi pergerakan angin dan kebetulan ada jenazah baru mengalami pembusukan, bau itu tetap akan muncul. Dua, kenapa mayat di sini tidak berbau? Ini kalau dibuktikan secara sains, keilmuan. Jadi pada zaman dulu sekitar tahun 1950-an ada salah satu ahli antropologi dari Belanda yang bernama Clifford Gert yang khusus meneliti tentang kebudayaan Bali. Salah satu objek penelitiannya ada di sini, meneliti kenapa mayat di sini tidak berbau. Itu disebabkan karena tempat ini berada dekat dengan dinding kawah, anggaplah tembok di belakangnya. Ketika ada tiupan angin atau hembusan angin akan selalu berhembus dari ruang hampa. Ruang hampa yang dimaksud adalah danau. Ketika ditiup ada tiupan angin, maka bau itu akan dipantulkan ke atas. Dan itu sering dibuktikan, dan saya juga pernah membuktikan, kalau situasinya sangat sunyi di sini, tidak ada pergerakan angin, dan kemudian ada mayat yang baru, mayatnya berbau. Nah, sebagai guide, tentunya saya tidak boleh berbohong, harus memberikan informasi yang real. Trunyan sendiri berasal dari kata tarumenyan, sebuah pohon besar yang berbau harum. Menurut Nyoman Agus, pohon besar di dekat kuburan bukanlah pohon tarumenyan. Kemungkinan besar pohon tarumenyan sudah lenyap terbakar ketika gunung meletus. Karena menurut keyakinan orang Trunyan, pada zaman dulu itu ada pohon tarumenyan. Pohon besar yang berbau harum. Mohon maaf, ini mohon maaf Pak. Kalau yang ini, Bapak yang dari Trunyan maksudnya, Pak Kerdip. Kalau yang ini bukan pohon tarumenyan, saya berani katakan seperti itu, bukan pohon tarumenyan. Kalau pohon tarumenyan ketika dipetik kemudian dicium itu baunya harum. Ya, kayak pohon cendana. Ini bukan cendana ya? Ya, ini bukan cendana. Tetapi tradisi ini dilakukan sudah sejak dulu, dan saya yakin kenapa pohonnya itu sudah tidak ada, karena ini di dalam kaldera atau dekat gunung api yang aktif. Gunung ini meletus berapa kali, ini dari abad ke-8, dan mungkin pohon itu terbakar. Dalam kesempatan itu, Nyoman Agus Suryawan juga mengisahkan pantangan kenapa perempuan warga Trunyan tidak boleh masuk ke dalam kuburan. Hanya boleh saat sudah meninggal dunia dan dikuburkan di tempat itu. Ia menyebut karena ada 2 alasan. Keyakinan masyarakat Trunyan, ada sebuah ilmu atau black magic yang normalnya dimiliki oleh si perempuan. Dengan mayat yang terbuka seperti ini, kadang-kadang ini dipakai media untuk meningkatkan ilmunya itu. Maka oleh sebab itu, si perempuan tidak boleh diikutkan ke sini. Ya. Dan alasan kedua, kenapa perempuan tidak boleh ikut? Karena pernah terjadi kecelakaan. 2 boot tenggelam karena ada satu cewek atau satu perempuan yang ikut ke sini. Tahu-tahu di tengah jalan tenggelam, kemudian 9 orang meninggal. Dan sejak saat itu, cewek atau perempuan tidak boleh ke sini. Padahal orang Trunyan itu
semuanya pintar-pintar berenang. Tapi pada saat itu tenggelam, meninggal. Nah, menarik kan mengungkap kisah Trunyan di Kintamani, Bali ini? Kalau Anda penasaran dan ingin berlibur ke sana, langsung gas saja. Jangan khawatir, di pinggir Danau Batur banyak penginapan estetik yang instagramable dan tentunya recommended untuk Anda menikmati waktu bersama keluarga.